Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fian Ramadan, NIM D022190 dari kelas Informatika E. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas tengah semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Eh, di sini saya mengambil judul perancangan aplikasi Kampas Go untuk mengolah data pesanan menggunakan metode Agile Development. Lanjut, eh, mengapa sih saya memilih metode pengembangan sistem Agile Development? Nah, pengembangan sistem dengan pendekatan Agile Development itu, dia itu mengutamakan respons cepat terhadap perubahan dan pengembangan bertahap. Dengan pendekatan Agile, pengembangan sistem menjadi lebih responsif, eh, terus terfokus pada kebutuhan pengguna dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan sepanjang siklus pengembangan. Jadi, aplikasi ini bakal terus dikembangkan supaya tidak nge-stuck di situ-situ aja. Baik, selanjutnya ada tahap identifikasi masalah. Nah, jadi pas identifikasi masalah ini eh, dari pengalaman saya yang bekerja di toko campuran sebagai kampas, nah itu saya menghadapi beberapa masalah yang dialami oleh toko tersebut. Jadi salah satunya adalah proses yang manual yang diterapkan dalam manajemen pesanan dan stok. Jadi di sana segalanya itu serba manual menggunakan kertas. Lalu jika orang pesan barang tuh jadi dicatat aja gitu. Kadang ada yang pesanannya tidak terbawa oleh kurir kampas. Jadi karena itu emang benar-benar membutuhkan sistem agar lebih mudah memanage pesanan-pesanan tersebut. Jadi eh, terus juga pas ngehitung pendapatan atau apa itu eh, kita itu seringkali menghabiskan waktu. Misalkan pulang kerja itu sekitaran sesudah maghrib itu kita masih menghitung pendapatan terus menghitung kayak misalkan yang kita bawa ini terus kita dapat ini jadi kita hitung semua dulu satu-satu kita cek juga barangnya jadi ribet. Dari situ saya ingin membuat sistem yang otomatis untuk mulai itu semua. Lalu selanjutnya ada tahap analisis sistem. Yang pertama eh, sistem yang dibutuhkan itu eh, yang pertama itu otomatisasi. Jadi diperlukan sistem otomatisasi yang mengintegrasikan pengelolaan pesanan dan stok untuk mengurangi pekerjaan manual. Jadi dari masalah-masalah yang semuanya yang manual tadi kita otomatisasikan. Lalu yang kedua e-commerce. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang ingin memesan barang atau bertransaksi bisa menggunakan e-commerce tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah verifikasi. Jadi mengapa membutuhkan verifikasi? Jadi untuk menghindari kesalahan dalam data. Jadi misalkan ada pesanan nanti perlu diverifikasi ataupun ketika si pengguna login itu perlu verifikasi terlebih dahulu oleh sistem. Ya, oke, selanjutnya yang keempat adalah pemantauan data secara real time. Jadi gini, misalkan ada barang yang memiliki stok tertentu. Jadi setiap barang keluar maka stok itu akan terupdate terus karena sistem otomatis mengupdate-nya. Tapi kita memasukkan dulu ke sistem tersebut, memasukkan data apa saja sih, apa barang apa saja sih yang sudah keluar dari toko misalkan dibawa oleh Kampas dan dijualkan. Terus kalau balik lagi kita update lagi. Lalu selanjutnya analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan sini adalah data-data yang pertama adalah data-data yang dibutuhkan oleh sistem. Yang pertama adalah data owner atau data pimpinan atau pemilik. Yang kedua adalah data produk. Yang ketiga data penilaian. Yang keempat data pelanggan yang berisi data-data pelanggan. Terus data admin, data transaksi, dan data barang bawaan buat kurir kampasnya dan data kurir kampas. Oke, cek. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Nah, pada kebutuhan fungsional ini, yakni adalah kebutuhan yang harus
dimiliki oleh sistem yang dari masalah-masalah yang ada sebelumnya tadi. Jadi yang pertama adalah manajemen pesanan. Jadi dari pesanan yang manual kita manajemenisasi menjadi pesanan yang menjadi pesanan digital gitu, kayak yang pesanan sebelumnya dicatat manual pakai kertas, jadi nanti akan otomatis sistem yang mencatat pesanan tersebut. Lalu selanjutnya ada antarmuka produk. Jadi ada antarmuka produk, jadi ada tampilan produk di aplikasi tersebut, di e-commerce tersebut. Ada juga deskripsi dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pelacakan stok barang. Jadi barang-barang tersebut stoknya akan terupdate. Lalu yang selanjutnya, manajemen data produk. Jadi data-data produk tersebut bisa diupdate oleh si admin maupun si owner yang punya. Jadi data-data tersebut bakal bisa di update sedemikian rupa. Lalu selanjutnya analitik penjualan. Jadi ini misalkan barang pada bulan ini atau pada minggu ini laku terjual berapa. Jadi itu bisa dipakai data untuk analisis ataupun juga untuk laporan. Lalu selanjutnya ada manajemen data pelanggan. Jadi manajemen data pelanggan ini data-data dari pelanggan seperti alamat atau nomor telepon atau apa kontak yang bisa dihubungi itu dimanajemenisasi dan benar-benar jaga sedemikian rupa supaya data tersebut tidak disalahgunakan. Lalu selanjutnya adalah integrasi pembayaran. Jadi pembayaran di aplikasi ini bisa menggunakan online payment atau pembayaran online, atau misalkan menggunakan OVO, GoPay, Dana, Bank BRI, BNI ataupun segala macamnya itu, ataupun bisa juga cash. Lalu selanjutnya adalah riwayat pesan dan laporan. Jadi dia sistem akan memiliki tampilan riwayat pesanan atau pesanan-pesanan dari si pengguna ini akan tercatat di sistem. Jadi yang melihatnya admin. Terus ada juga laporan di situ. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh sistem. Yang pertama adalah ketersediaan dan kinerja tinggi. Jadi tersedia. Jangan sampai sering terjadi maintenance atau apapun itu. Lalu selanjutnya adalah UI UX yang ramah. Jadi si aplikasi ini harus memiliki user interface dan user experience yang ramah supaya si pengguna ini senang dalam menggunakan aplikasi tersebut. Lalu dukungan multi platform. Jadi aplikasi ini seharusnya bisa digunakan di berbagai platform seperti Android, iOS maupun desktop. Lalu selanjutnya adalah integrasi sistem dengan sistem lain, misalkan pada metode pembayaran. Jadi si sistem ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak kayak apa ya, yang bisa melakukan pembayaran oleh seperti OVO, Dana gitu-gitu. Oke, selanjutnya di sini ada rancangan basis data. Nah, di rancangan basis data ini, nah di sini kan pertama saya baca dari pelanggan ya. Si pelanggan ini punya ID pelanggan, nama, nomor HP, email, dan alamat lengkap kan ada di sini. Jadi si pelanggan ini dapat melakukan transaksi. Jadi setiap pelanggan dapat membuat satu atau banyak transaksi. Lalu setiap transaksi itu hanya bisa dibuat oleh satu pelanggan. Jadi eh, pelanggan ini bisa buat banyak banyak transaksi ya. Oke. Lalu di transaksi ini ada berbagai macam field. Ada juga yang diteruskan dari ID pelanggan, dari admin, ada dari ID laporan. Sini ya. Nah, yang pertama kita baca dulu yang ke produk aja dulu ya. Oke. Hubungan dari transaksi ke produk ini adalah many to many. Kenapa? Jadi kan transaksi. Jadi setiap transaksi itu memiliki satu atau banyak barang atau satu atau banyak produk di dalamnya. Lalu setiap produk
mungkin saja bisa berada di satu atau banyak daftar transaksi gitu. Jadi hubungannya harusnya many to many. Nah, maka dari itu kita taruh di sini sebuah entitas baru untuk menampung, agar data tersebut tidak apa ya, tidak nabrak gitu. Jadi di sini dibuatkan entitas baru. Jadi ada ID produk, ID transaksi, jumlah barang, harga. Jadi nanti ada di sini pencatatannya, pertengahannya gitu ya. Lalu selanjutnya di produk ada fieldnya yang seperti ini ya, ID produk, kondisi, nama produk, harga, stok, satuan, jenis, gambar, merek, keterangan. Nah ini, data-data ini dibutuhkan untuk menjelaskan deskripsi produk nanti di interface-nya. Oke, selanjutnya dari pelanggan ke sini aja ya, ke produk. Jadi sebelum ada entitas ini, si pelanggan dengan produk ini hubungannya many to many. Jadi setiap pelanggan itu bisa melakukan pilihan produk, apa, melakukan penilaian ke satu atau banyak produk. Terus setiap produk juga kan bisa dinilai oleh satu atau banyak pelanggan. Jadi saya buatkan entitas ini penilaian produk untuk memisah hubungan many to many tersebut. Jadi ini one to many ke sini dan ini one to many. Jadi ini pertengahannya. Jadi nanti tercatat di sini penilaian produknya tersebut. Lalu selanjutnya, oke, ke sini ya. Transaksi ini akan diolah oleh admin. Jadi setiap transaksi akan diolah oleh satu admin dan setiap admin akan mengolah satu atau banyak transaksi. Jadi one to many. Nah, terus selanjutnya setiap transaksi ini akan otomatis menjadi laporan. Setiap transaksi itu menjadi satu laporan. Setiap laporan itu mungkin saja berisi satu atau banyak transaksi. Jadi di setiap harinya itu berapa kali transaksi akan dicetak sebagai laporan. Lalu yang menerima laporan tersebut adalah owner. Jadi setiap owner dapat menerima satu atau banyak laporan. Setiap laporan akan diterima oleh satu owner atau pemilik. Lalu selanjutnya ke sini ke admin. Oke, tadi admin udah. Lalu ke atas ini. Jadi setiap admin itu akan membuat satu atau banyak barang bawaan yang akan dibawa oleh kampas. Jadi di sini one to many ke sini. Jadi admin buat banyak. Terus kampas juga, setiap kampas memiliki satu atau banyak barang bawaan. Jadi barang bawaan dari kampas itu banyak, bukan cuma satu. Terus setiap barang bawaan itu harus dibawa oleh satu kampas. Jadi nggak boleh satu barang bawaan itu dibawa oleh beberapa kampas, itu nggak bisa karena ya udah terdata gitu. Terus selanjutnya di sini ada ke detail produk bawaan, supaya ini mengupdate ke produk ini. Sebelum sebelum ada ini harusnya, sebelum ada ini harusnya hubungannya adalah dari barang bawaan ke produk ini many to many. Jadi saya pisahkan dengan ini supaya data dari kedua data ini ada reference key-nya di sini, di dua ini. Jadi setiap barang bawaan ini memiliki detail produk, memiliki apa, bisa mungkin saja bisa jadi apa, setiap barang bawaan ini mungkin bisa berada di satu atau banyak detail produk. Terus setiap produk ini bisa jadi berada di satu atau banyak detail produk. Jadi di sini nanti yang akan memisah data dari sini ke sini. Jadi kayak semacam pemilah gitu ya. Gimana ya bilang ya? Eh jadi di sini ada reference key-nya, yang di detail produk ini ada reference key-nya dari apa, barang bawaan sini, dari sini. Lalu ada juga dari ID produk. Lalu ada jumlah awalnya dan ada total terjualnya. Jadi yang dibawa oleh Kampas itu berapa dan nanti terjualnya berapa akan diupdate oleh Kampas tersebut. Lalu selanjutnya ada diagram konteks. Di sini ada beberapa entitas yang utama yang apa, terhubung ke aplikasi Kampas Go ini. Jadi yang pertama adalah Kampas, yang kedua owner, yang ketiga admin, lalu pelanggan. Uh, jadi pertama, Kampas ini bisa memberikan informasi penjualan dan konfirmasi pengiriman. Lalu si Kampas ini akan menerima dari aplikasi itu adalah sebuah informasi produk bawaan, lalu alamat pengantaran dan informasi produk. Jadi dia bisa mengecek di aplikasi tersebut. Lalu ada admin ini bisa mengupdate produk, membantu membuat catatan barang bawaan buat Kampas, lalu mengelola pesanan,
lalu mengkonfirmasi pengantaran. Lalu si admin ini dapat menerima informasi dari owner, laporan pendapatan kampas, informasi pesanan dari aplikasi. Lalu selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan ini dapat registrasi, login, mencari produk, menghubungi admin. Jadi dia bisa melakukan chat dengan admin, lalu bisa melakukan transaksi. Lalu si pelanggan ini dapat menerima apa ya, dapat menerima informasi dari aplikasi ini. Jadi pertama informasi produk, terus notifikasi ketika barangnya itu udah diantarkan, lalu kwitansi pembayaran dan informasi pesanan. Lalu di sini ada entitas owner. Jadi owner ini dapat menerima informasi laporan penjualan dari aplikasi Kampas Buku, lalu memanage penjualan, lalu update produk. Oke, selanjutnya ada DFD level 1 atau diagram flow level 1. Jadi di sini menjelaskan tentang alir data, apa diagram alir data. Jadi di sini ada beberapa proses. Jadi ada proses, dan di sini ada entitasnya. Jadi pertama entitas pelanggan. Di sini dia bisa login atau logout. Lalu ada Kampas, ini ada login logoutnya juga, admin juga. Lalu disimpan di data pelanggan, ataupun apa ya, ini harusnya data user ya, saya salah naruh sini data user. Jadi ada admin, ada pelanggan, ada juga Kampas. Lalu selanjutnya mengolah pesanan. Jadi yang bisa mengolah pesanannya adalah yang pertama adalah admin. Jadi dia apa, dia bisa mengkonfirmasi pesanan tersebut, lalu yang dibuat oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu membuat pesanan, jadi konfirmasi, lalu masuk ke penyimpanan transaksi, lalu lalu dari data tersebut akan menjadi laporan penjualan. Lalu ada proses mengolah data barang bawaan. Jadi yang membuat ini adalah admin. Dari sini admin membuat data barang bawaan, lalu data tersebut disimpan di data barang bawaan, lalu dibawa oleh Kampas. Data tersebut akan dibawa oleh Kampas, lalu akan apa ya, kayak dijual, terus setelah itu dibuatkan laporan penjualan. Lalu selanjutnya ada proses mengolah data produk. Jadi admin ini bisa mengolah data produk ini seperti mengupdate. Jadi akan disimpan di data produk. Lalu datanya tersebut jika update akan masuk di laporan penjualan dan diberikan ke owner. Lalu selanjutnya ada admin, ada proses mengolah data pelanggan. Jadi data pelanggan ini ada di sini, terus dia kan misalkan register itu disimpan di data pelanggan, lalu si admin ini mengolah data pelanggan tersebut, nanti berikan alamat atau apa, nanti dikirimkan ke laporan penjualan. Lalu selanjutnya ada proses mengolah data penilaian. Jadi admin ini apa ya, kan si pertama pelanggan ini membuat sebuah penilaian. Jadi ini di sini ini membuat sebuah penilaian produk, nilai produk, lalu disimpan di entitas di database di penilaian produk. Lalu si admin ini bisa merespons penilaian tersebut. Jadi misalkan memberikan ucapan terima kasih atau apa solusi misalkan ada yang tidak sesuai, seperti itu. Oke, selanjutnya ada modul. Nah, di sini yang pertama ada modul autentifikasi pengguna. Jadi deskripsinya itu adalah modul ini bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pengguna, memungkinkan mereka untuk memasuki aplikasi dan mengelola informasi akun pengguna seperti username, password, atau autentikasi biometrik jika diperlukan. Lalu yang kedua adalah modul manajemen produk. Jadi modul ini digunakan untuk mengelola daftar produk yang dijual dalam aplikasi Kampasku. Lalu selanjutnya modul keranjang belanja. Jadi modul ini memungkinkan pengguna untuk memilih produk yang ingin mereka beli, menambahkan ke keranjang belanja, dan melakukan pembayaran saat mereka selesai berbelanja. Lalu modul manajemen transaksi. Jadi modul ini mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengguna, mencakup detail pembayaran dan riwayat pembelian. Lalu ada modul pembayaran. Deskripsi modul ini digunakan untuk mengelola metode pembayaran termasuk kartu kredit, transfer bank, ataupun metode pembayaran elektronik lainnya. Lalu selanjutnya adalah tampilan UI. Nah, pada aplikasi ini memiliki tampilan welcome yang seperti ini. Jadi ketika kita pas membuka aplikasinya ada seperti ini, lalu
otomatis nge-slide ke sini, jadi get started, jadi akan mulai aplikasi Kampas Go ini. Nah, ini tampilan UI dari si pelanggan atau pengguna ya, pengguna yang mau berbelanja. Jadi seperti ini home-nya, homepage-nya. Jadi kita klik, sebelum kita klik ini, nanti aduh sorry, akan masuk ke sini. Jadi dia akan memberikan deskripsi produknya seperti ini, ada kondisinya kan baru pastinya, merek, lalu ada stoknya ada berapa, misalkan satuan. Nah, seperti ini ada deskripsinya juga. Kita bisa melakukan chat ke admin, apakah admin bisa bertanya ataupun tambah keranjang ataupun langsung beli barang tersebut. Jadi misalkan kita klik beli, jadi dia akan muncul seperti ini, dia ada munculkan tampilan variannya. Jadi yang mana pilihan variannya, misalkan ada varian dari ini apa produk tersebut, lalu ada harganya, lalu kita bisa tentukan berapa yang mau kita beli. Lalu ketika kita beli, dia akan masuk ke sini ke pengirimannya. Jadi ada alamatnya di sini, alamatnya kita yang udah kita set sebelumnya. Lalu ada produknya, misalkan ini ada ini juga, misalkan yang kita masukkan 2 produk, misalkan yang sudah dimasukkan ke keranjang. Lalu selanjutnya ada ringkasan belanja, jadi ada total harganya yang harus dibayar, lalu dibayar. Oke, langsung setelah ini masuk ke menu apa langsung di pilihan pembayaran, misalkan mau cash atau apa seperti itu. Lalu tampilan UI login, jadi ada login, ada juga register yang seperti ini. Lalu ini adalah tampilan UI dari seorang admin. Jadi yang pertama ada dashboard. Dashboard ini berisi daftar transaksi, ada juga chart hasil penjualan. Nanti di sini akan ada chart-chart untuk uh, info, misalkan minggu ini atau bulan ini tuh penjualan tuh mencapai berapa gitu, kayak ada chartnya gitu seperti itu. Lalu selanjutnya di sini si admin ini bisa mengolah beberapa data, jadi ada data produk, data barang bawaan, lalu hasil penjualan, pesanan, dan penilaian produk. Lalu selanjutnya ada poin keputusan. Yang pertama yakni keputusannya ya ini jika pengguna yang pertama bisa sudah masuk atau belum masuk. Jadi ketika dia udah masuk, dia lanjut ke keputusan yang kedua. Ketika dia belum masuk, dia harus login dulu, baru bisa lanjut ke keputusan kedua. Selanjutnya ini kan keputusan kedua, jadi pengguna itu bisa melihat produk, jadi produk-produk yang tadi terlihat. Jadi jika dia tertarik, ada 2 kondisi, dia tertarik atau tidak tertarik. Jika dia tidak tertarik, dia akan cari produk lain lalu melihat produk, tertarik atau tidak tertarik lagi. Jika dia tertarik, maka dia akan masukkan, ada 2 kemungkinan, dia akan masukkan barang tersebut ke keranjang atau membelinya langsung lalu bayar. Oke, selanjutnya ada poin keputusan yang ketiga, yaitu pengguna pas di metode pembayaran. Jadi pengguna dapat memilih metode pembayaran, bisa cash maupun secara digital, lalu dia akan bayar. Jika berhasil, maka dia akan dilanjutkan, data tersebut akan diterima oleh admin, lalu admin akan memprosesnya. Jadi ketika dia tidak berhasil, maka akan kembali ke pilihan metode pembayaran lagi. Terus selanjutnya pas proses admin memproses pesanannya, terus pesanan tersebut diproses oleh Kampas, jadi akan diantarkan oleh Kampas. Jadi si Kampas ini akan mengirim pesanan tersebut ke pengguna. Jadi terus pengguna ini ada 2 kondisi lagi di sini. Ketika pengguna pesanan dari pengguna tersebut sesuai, maka dia akan bisa memberikan rating. Jika tidak sesuai, akan dikembalikan ke Kampas. Oke, mungkin cukup presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.